SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga hari yang ke-14 ini ya alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan, yang mana seandainya bukan kuasa dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa bertahan sampai hari yang kesekian ini. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema pada sore hari ini yaitu tentang bagaimana agar kita lebih dapat bersemangat lagi dalam menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana kalau kita perhatikan sebenarnya masih ada sekitar 6 harian lagi ya. Tapi tidak apa-apa. Jadi dalam rangka persiapan ya, karena biasanya itu yang nanti pas 10 hari terakhir bulan Ramadan itu rajin dan maksimal, itu adalah yang biasanya sebelumnya sudah persiapan ya. Sama seperti yang kalau kita perhatikan yang pas setengah awal Ramadan kemarin itu yang rajin-rajin, itu biasanya yang sebelumnya sudah apa? Persiapan dahulu. Bukan yang ujuk-ujuk masuk Ramadan baru rajin, jarang ya. Itu biasanya adalah orang-orang yang beberapa waktu sebelum masuknya Ramadan sudah mempersiapkan materi dan mentalnya ya. Begitu pula sekarang, meskipun mungkin masih ada sekitar 6 harian lagi, maka tidak ada salahnya kita membahas masalah tersebut pada sore hari ini dalam rangka agar lebih bisa mempersiapkan sebelumnya, dan juga dalam rangka al-ilmu qabla al-qawli wal amal, mengilmui dahulu sebelum mengamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila." Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari, maksudnya 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya ya. Kata para ulama, maksud dari menghidupkan malamnya di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, entah itu maksudnya adalah kebanyakan malamnya ya. Jadi bukan maksudnya beliau begadang semalam gak tidur ya. Tapi maksudnya apa? Kebanyakan malam beliau itu dihabiskan untuk ibadah, tapi ada beliau sisihkan waktu untuk istirahat. Ini penafsiran yang pertama, yang mana penafsiran yang pertama ini dibangun atas dasar sebuah hadis yang melarang bagi seseorang untuk begadang di malam hari untuk melakukan sholat malam ya. Ada sebuah hadis sahih yang melarang kita semua full satu malam itu untuk qiyamul lail, tidak boleh ya. Dari awal sampai akhir full tidak istirahat, ada hadisnya. Kemudian juga ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah SAW itu tidak pernah begadang sama sekali ya. Sebuah hadis ya. Maka sebagian ulama pun berpendapat maksudnya menghidupkan malam di sini adalah apa? Mu'zamahu ya, kebanyakan malamnya. Jadi tetap beliau sisihkan waktu untuk istirahat. Penafsiran yang kedua yaitu beliau benar-benar full begadang untuk ibadah ya. Yang mana mereka menjawab hadis yang pertama tadi yang mengatakan larangan untuk melakukan qiyamul lail full semalam suntuk, itu kalau digunakan untuk apa? Full qiyamul lail ya. Tapi Nabi SAW beliau tidak full qiyamul lail ya. Tapi sebagian waktunya untuk qiyamul lail, sebagian lagi untuk apa? Baca Al-Quran, untuk berdoa, untuk minta ampun, istighfar ya. Sebagaimana dalam hadis, setiap malam bulan Ramadan itu apa? Beliau simak-simaan sama Jibril alaihissalam ya. Jadi itu maksudnya apa? Menghidupkan malamnya. Jadi entah full dihidupkan beliau begadang
maksudnya untuk qiyamul lail plus ibadah-ibadah yang lainnya, atau kebanyakan malamnya digunakan untuk ibadah, tapi beliau sisihkan juga untuk istirahat. Kemudian lanjutan hadisnya adalah wa aiqadha ahlahu, ya. Dan beliau pun membangunkan keluarganya untuk diajak bareng-bareng qiyamul lail, ya. Dan sebenarnya anjuran atau perintah untuk bagi kita membangunkan keluarga kita untuk qiyamul lail itu tidak terbatas pada 10 hari malam, 10 terakhir malam Ramadan saja, ya. Hal ini disunahkan di waktu kapanpun, ya. Namun di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana secara makna disebutkan, semoga Allah merahmati seseorang yang dia bangun, kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya, dan apabila istrinya tidak mau bangun maka diciprati dengan air supaya bangun. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun malam hari, kemudian dia melakukan qiyamul lail dan dia membangunkan suaminya, dan apabila suaminya tidak mau bangun diperciki oleh air, ya. Jadi hadisnya sebenarnya anjuran untuk membangunkan keluarga kita itu umum, ya, tidak terbatas di 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi. Kemudian selanjutnya adalah wajadda, ya, dan beliau bersungguh-sungguh, ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Maksudnya adalah lebih bersungguh-sungguh lagi. Wa illa selama bulan Ramadan beliau sungguh-sungguh, ya. Tapi khusus di 10 hari bulan Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Wa syadda al-mi'zar, dan beliau mengencangkan sarungnya, ya. Dan dalam hal mengencangkan sarung ini di sana ada dua pendapat, ya. Yang pertama yaitu maksudnya adalah beliau sungguh-sungguh dalam beribadah, dan ada juga yang menafsirkan maksudnya beliau agak menghindari berhubungan dengan istri-istri beliau, ya. Yang mana hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis lain atau riwayat lain, di situ disebutkan wa tawa firasyahu fa'tazalan nisa. Beliau melipat kasurnya, ya, dan beliau agak menjauhi istri-istri beliau, ya. Dalam hal ini bukan maksudnya adalah haram, ya, tapi maksudnya adalah supaya beliau ingin memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini dalam rangka beribadah atau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penyebab kenapa kok 10 malam terakhir bulan Ramadan ini menjadi sebuah momen yang sangat istimewa, karena adanya Lailatul Qadar di dalamnya, ya. Jadi yang menyebabkan kenapa kok begitu istimewa sekali 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ya, karena di malamnya ada Lailatul Qadar, ya. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, itu merupakan suatu hal yang istimewa karena di dalamnya ada Hari Arafah, ya. Jadi dalam hadis disebutkan, ya, tidaklah suatu hari yang lebih utama di sisi Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Disebutkan bahkan sampai jihad fisabilillah ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan dengan jihad pun lebih utama melakukan suatu amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu karena ada hari Arafahnya, ya, dan juga karena ada hari Idul Adhanya, ya, yang mana pada hari Idul Adha ini terkumpul beberapa ibadah yang sangat besar. Begitu pula 10 hari terakhir bulan Ramadan di situ menjadi sangat istimewa karena adanya suatu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Dan sebagian ulama itu ada yang memberikan sebuah poin, ya. Apabila ada yang ditanyakan, ya, mana yang lebih utama, apakah 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Di antaranya yang berbicara sepertinya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau merincikan, ya, kalau yang dimaksud adalah malamnya, ya, maka ini 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama, ya. Itu kalau yang dimaksud malamnya, ya. Namanya malam lail, ya, itu dimulai dari maghrib sampai tulu'il fajr, sampai keluarnya masuknya waktu subuh, ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah siangnya, hari yaumun, ya, hari,
maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama ya. Jadi apabila kita mengambil pendapat ini maka tidak ada kontradiksi ya. Jadi kalau malamnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama, tapi kalau siangnya maka itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Lailatul Qadar ini insya Allah ini akan dibahas ya oleh pemateri besok ya, oleh Ustadz yang besok, itu adalah terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, dan terlebih lagi di malam ganjilnya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di malam genapnya ya. Jadi ini supaya kita tidak pilah-pilih ya. Jadi supaya kita tidak pilah-pilih, rajinnya cuman pas malam ganjil saja ya, atau terlebih rajinnya cuman pas malam 27 saja ya. Jadi sama Allah sengaja disembunyikan dengan 2 hikmah ya. Di antara hikmahnya yang pertama supaya kita sungguh-sungguh ya. Kalau dikasih tahu ya kita rajinnya cuma pas itu saja ya. Misalnya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 ya. Nanti kita rajinnya cuma pas 27 tok ya. Habis itu biasa lagi ya. Nah, jadi yang pertama apa? Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh di 10 malam terakhir semuanya, enggak pilah-pilih ya. Hikmah yang kedua, biar lebih tampak mana orang yang jujur dalam mencarinya dengan yang main-main ya. Yang jujur maka 10 hari terakhirnya akan sama semua ya. Ya meskipun di malam ganjilnya itu dia lebih rajin lagi ya, tapi di malam-malam yang lainnya pun dia tetap rajin ya, karena ada kemungkinan bisa terjadi di malam genap ya. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita perhatikan hadis yang kita baca tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk atau telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya ya. Dapat kita pahami atau di sana ada sebuah poin yang menarik, yaitu tidak harus ya maksud dari menghidupkan kebanyakan malam dengan menambah rakaat pada sholat taraweh ya. Misalnya kita biasa setiap hari tarawehnya 11 atau 23 misalnya ya. Terus pas 10 hari terakhir kita sholat sendiri, nambah sendiri sampai 50 atau berapa, tidak harus ya. Tapi bisa dengan cara dipanjangkan bacaannya ya. Sebagaimana ini terjadi di sebagian masjid ya, yang mengadakan qiyamul lail ya, jam 1, jam 12 itu rakaatnya tetap 11 ya, tapi dipanjangkan bacaannya. Jadi kayak seolah-olah menghidupkan malam ya. Tidak, jadi bukan sebuah konsekuensi menghidupkan malam itu harus ditambah rakaatnya, tidak harus ya, tapi bisa dengan dipanjangkan bacaannya dengan tetap kita sholat seperti ya sebagaimana kita sholat pada malam-malam yang sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan para salafus soleh dalam hal ini, maka kita akan sangat takjub sekali ya. Jadi salah satu cara supaya semangat kita itu tetap ada dan tidak pudar ya, itu diantaranya dengan cara membaca cerita-cerita para salafus soleh tatkala mereka melakukan ibadah ya. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab ya, dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum, ini semuanya sahabat Nabi SAW, agar Ubay bin Ka'ab dan Tamim ini mengimami manusia dengan 11 rakaat ya. Jadi tetap 11 rakaat. Dan beliau memerintahkan supaya membaca pada sholat tersebut ya, pas 10 hari terakhir ini dengan surat-surat yang al-mi'in ya. Jadi surat-surat yang ayatnya itu sekitar 100-an ya, 100 ke atas tapi enggak sampai 200. Kayak surat Yunus ya, surat Hud, surat Al-Kahfi, Al-Isra ya. Ya sekitar setengah juz atau 1 juz seperti itu ya. Bahkan disebutkan sampai kami tatkala itu saking lamanya sholat tersebut itu sampai pada sandaran di tongkat-tongkat kami ya. Ini sholat sunnah nggak apa-apa ya, sholat sunnah mau duduk atau sambil bersandar ya silahkan ya, kalau memang lebih ringan ya. Jadi hukum sholat sunnah dalam masalah ini lebih toleran dibandingkan sholat wajib ya. Ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat dan bagaimana mereka melamakan sholatnya ya. Ya paling enggak kita meskipun enggak sama seperti mereka bisa mendekati lah ya, atau ya sedikit mencontoh seperti itu.
Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dikatakan dan kami selesai dari sholat itu mendekati subuh ya. Jadi ini menunjukkan betapa lamanya sholat yang mereka lakukan ya. Dan di sini ada sebuah solusi para jemaah sekalian. Jadi mungkin sebagian kita keadaannya beda-beda ya. Ada yang mungkin memang lagi fadhi, nggak ada urusan ya. Atau mungkin lagi capek badannya ya. Atau mungkin lagi ada yang mudik misalnya safar, nggak mungkin dia atau uzur untuk melakukan qiyamul lail dalam keadaan lama sekali. Maka di sini akan kita sebutkan urutan ya, urutan bagi keadaan setiap orang-orang ya. Yang pertama yaitu kalau kita memang bisa dan kita memang mampu, itu lakukanlah seperti atau mendekatilah. Kalau seperti mungkin nggak mampu ya, tapi paling enggak mendekati yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghidupkan kebanyakan malam kita ya, kalau memang bisa ya. Dan ini sekedar info atau faedah, mungkin gampang bagi sebagian saudara-saudara kita yang malamnya itu pendek ya, kayak di Saudi Arabia, di sekarang lagi musim panas itu pendek sekali malamnya ya. Jadi azan maghrib itu sekitar jam 7 atau setengah 8. Nanti azan subuh itu sekitar jam 4 kurang seperempat ya. Itu bisa mungkin malam nggak tidur bisa ya. Jadi sholat taraweh jam isyaknya itu sekitar setengah 9 di sana. Selesai sholat taraweh jam 11 setengah 12. Mereka istirahat sebentar terus jam 1 qiyamul lail sampai mendekati subuh ya. Ini mungkin gampang ya di daerah-daerah yang memang waktu malamnya itu pendek. Dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Itu merupakan karunia Allah yang diberikan ke mereka ya. Adapun kita di sini mungkin ya kalau nggak bisa semuanya minimal ya ada usaha lah ya. Jadi paling nggak tidak full malam hari itu dibuat tidur, minimal ada kita sisihkan waktu untuk apa? Qiyamul lail, untuk sholat malam. Jadi itu yang pertama ya. Kalau bisa apa? Mayoritas malam kita lakukan untuk ibadah. Kalau memang nggak bisa, maka urutan yang selanjutnya adalah qiyamul lail di akhir malam ya. Jadi kalau misalnya kita hanya bisa melakukan kalau enggak di awal ya di akhir ya, maka pilihlah yang di akhir kalau memang kita tidak takut akan ketiduran ya. Tapi kalau khawatirnya wah nanti kalau aku sholatnya di akhir malam takutnya mepet sahur atau ketiduran capek misalnya, ya udah maka ini ke derajat yang selanjutnya yaitu apa? Taraweh di awal malam ya. Jadi habis sholat isya langsung kita bisa ikut tarawih yang habis isya langsung. Ini urutan yang ketiga. Jadi agama Islam ini sangat enak sekali ya. Agama Islam ini sangat nyaman sekali ya. Dia itu tidak hanya mengajarkan satu solusi bagi seluruh orang, tapi setiap dari kita itu dikasih solusi masing-masing ya. Karena kita nggak sama semua ya. Ada yang imannya tinggi ya, ada yang mungkin ya biasa-biasa saja, ada yang lagi sehat walafiat kuat, ada yang lagi capek karena mudik. Ya, jadi kita bisa milih opsi-opsi tersebut sesuai keadaan kita. Jadi itu yang ketiga ikut tarawih setelah isya. Kalau memang kita lagi capek ya, atau lagi mungkin agak kurang enak badannya ya, maka urutan yang selanjutnya adalah kita sholat 4 rakaat setelah isya ya. Jadi ini mungkin sebagian kita belum tahu ya. Jadi ada sunnah yang mungkin agak asing, itu dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan, menurut sebagian ulama ya, melakukan sholat sunnah 4 rakaat setelah sholat isya ya. Meskipun sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan ini sebagai ganti dari sholat ba'diyah ya. Tapi itu merupakan solusi bagi kita yang mungkin nggak sempat ikut qiyamul lail pada malam harinya, lagi capek misalnya, udah habis isya sholat 4 rakaat 1 kali salam ya, sholat sunnah seperti itu. Terus martabat selanjutnya adalah kalau misalnya udah benar-benar capek nih, waduh lagi mudik baru sampai rumah, waduh ini aku kayaknya cuma bisa sholat isya doang nih ya. Sholat isyanya dijamak lagi ya, qashar lagi 2 rakaat ya. Apalagi suruh tarawih kayaknya capek sekali nih ya. Maka kita bisa lakukan ke derajat yang selanjutnya, yaitu dengan sholat 1 rakaat ya, dan ini adalah sholat witir yang paling dikit ya, dengan membaca 10 ayat saja ya. 10 ayat ini kan pendek sekali ya kan, maksudnya
banyak surat-surat yang dengan 10 ayat ya. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang melakukan sholat malam dan dia membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai ya. Jadi kalau kita memang capek banget ya udah sholat 1 rakaat baca 10 ayat ya, habis itu sudah. Kalau ternyata memang kita benar-benar nggak mampu misalnya ya, cuman sholat isya doang, maka derajat yang selanjutnya adalah dengan kita hanya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya ini terserah ya, mau di dalam sholat atau bahkan tidak sholat pun ya. Jadi setelah kita sholat isya, mungkin kita capek, kita berbaring di tidur apa? Jangan sia-siakan. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu ayat apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Kemudian ayat setelahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu ya. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari ya. Namanya malam tadi sudah kita jelaskan ya, dari maghrib sampai subuh ya. Jadi mau kapanpun kita baca, misalnya habis maghrib nih kita baca, boleh, termasuk malam hari ya. Habis sholat isya langsung, habis zikir, silahkan ya. Jadi kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir, dan ini tidak khusus Ramadan ya, di malam-malam hari pun bisa kita amalkan. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari ya, kafatahu, maka Allah akan cukupkan ya. Para ulama itu berbeda-beda mengartikan kata maka akan dicukupkan ya. Sebagian dari mereka mengartikan akan dicukupkan yaitu akan dilindungi dari kejelekan pada malam tersebut ya. Ini penting sekali para jemaah sekalian ya. Jadi namanya malam ya, kita nggak tahu ada apa, kejadian apa, kita lagi tidur, maka alangkah baiknya ya kita membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini supaya kita dilindungi dari keburukan pada malam tersebut ya. Sebagian ulama yang lain ada yang menafsirkan maka dia dicukupkan dari qiyamul lail. Nah, jadi ini paling enggak, meskipun mungkin ini pendapat yang insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah apa? Dicukupkan dari keburukan ya. Tapi minimal lah ya, minimal di sana ada pendapat yang mengatakan kita akan dicukupkan dari melakukan qiyamul lail ya. Ini bisa menjadi solusi bagi kita, terutama yang lagi keadaannya apa? Kurang fit ya, atau lagi capek banget, nggak sempat untuk apa? Qiyamul lail ya. Maka minimal baca 2 ayat ini. Paling tidak ada pendapat ulama yang mengatakan apa? Barang siapa yang membaca 2 ayat ini maka akan dicukupkan dari qiyamul lail. Kemudian yang terakhir, yang paling akhir nih ya, yang udah benar-benar nggak bisa sama sekali ya. Bahkan mau baca 2 ayat terakhir ini pun, tapi kayaknya agak mustahil ya. Cuma 2 ayat aja pendek aslinya ya. Tapi ini mungkin benar-benar udah capek sekali, maka minimal ya lakukanlah sholat isya dan subuh berjamaah. Ini yang paling terakhir ya. Biar kita tuh siapa tahu pas malam itu Lailatul Qadar gitu. Kan eman-eman gitu ya. Lagi mudik, capek ya. Kebetulan pas itu Lailatul Qadar ya, kita nggak ngapa-ngapain. Kan eman-eman sekali. Nggak ada yang jamin kita besok tahun depan masih bisa dapat atau tidak ya. Jadi ini yang paling terakhir minimal apa? Lakukanlah sholat isya dan subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat isya secara berjamaah, maka akan ditulis baginya pahala seperti dia qiyamul lail setengah malam. Ya, bayangkan, kita cuma sholat isya, nanti sholat isya berjamaah, itu dapat pahala apa? Kita seolah-olah kayak melakukan qiyamul lail setengah malam. Ya. Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh secara berjamaah, maka dia akan ditulis pahala seolah-olah dia melakukan qiyamul lail seluruh malam ya. Kita aja mungkin nggak mampu ya kan. Jadi minimal seperti itu ya. Kalau memang kita nggak bisa taraweh ya, nggak bisa taraweh di awal waktu ya, nggak bisa sholat witir sendiri saking capeknya ya, nggak bisa baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, minimal isya subuhnya jamaah di masjid ya. Biar kita apa?
insya Allah tetap dapat pahala Lailatul Qadar ya, supaya nggak hilang begitu saja karena eman-eman sekali ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengetahui beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka di sini kita akan coba membahas beberapa tips mungkin ya, agar kita tetap bersemangat dan tidak futur atau malas di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sini akan saya sebutkan beberapa saja. Di antara cara agar kita selalu istiqomah selama bulan Ramadan, dan ini sebenarnya bukan hanya khusus pas Ramadan ya, maksudnya bisa dipraktekkan di waktu-waktu lain, tapi karena momennya insya Allah kita akan menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah ini cukup bagus kalau kita kaitkan ya. Cara yang pertama agar kita selalu istiqomah ya, agar kita tidak futur ya. Ya futur itu wajar ya, tapi yang nggak bagus itu kalau futurnya sampai melakukan hal-hal yang haram ya. Namanya iman itu ya naik turun, wajar. Nggak ada iman yang stagnan, tuh nggak ada ya. Manusia semuanya imannya apa? Naik dan turun, itu hal yang wajar. Ketika kita kumpul di masjid gini, imannya naik ya. Pas pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak ya, mungkin bisa turun ya. Dan itu satu hal yang wajar, dan ada hadisnya yang cukup menarik tentang masalah ini. Taib. Jadi gimana caranya supaya kita bisa istiqomah ya, dalam bulan Ramadan ini secara khusus dan di waktu-waktu lain secara umum? Yang pertama adalah dengan mengingat bahwasanya kita tidak tahu kapan kita akan wafat ya. Kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita masih ditakdirkan oleh Allah akan menemuinya ya. Sebagian saudara-saudara kita yang telah Allah panggil rahimahumullah adalah orang-orang yang pas Ramadan kemarin kita masih salaman sama mereka ya. Ramadan kemarin masih chattingan sama mereka ya. Tapi takdir Allah telah mendahului mereka dan tidak mustahil bagi kita ya. Jadi ketika kita mengingat, maksudnya apakah bulan Ramadan depan kita masih bisa mendapatkannya atau tidak, maka kita akan lebih bersemangat untuk menjalani apa yang sedang kita lakukan sekarang ya. Jadi itu yang pertama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal ya. Hari ini adalah kesempatan untuk beramal ya, dan kita belum dihisab, belum dihitung. Dan besok tatkala kita sudah pindah ke alam barzakh, kita sudah ke akhirat, maka barulah datang waktu untuk dihisab, dihitung, dan kita sudah tidak punya kesempatan untuk beramal. Dan orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia itu pasti akan sangat menyesal sekali ya. Jadi orang, kalau kita baca hadis-hadis ya para jemaah sekalian, itu orang yang jihad ya, kemudian mati syahid terbunuh, terus pas sampai akhirat lihat pahalanya sangat besar, itu pengen balik lagi ke dunia untuk melakukan amal soleh seperti itu lagi ya, jihad syar'i. Ini orang yang sungguh-sungguh beramal ya, pengen balik ke dunia biar nambah amalan ya. Apalagi yang nauzubillah min zalik, yang bermalas-malas ya, maka akan sangat menyesal sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut ya. Dan berinfaklah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum kalian diwafatkan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya. Yang mana orang ini pasti kelak akan mengatakan, ya Allah, seandainya engkau mengembalikanku meskipun cuma sebentar ya, aku pengen dikembalikan ke dunia sebentar aja ya, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, niscaya aku akan melakukan sedekah dan aku menjadi orang yang baik ya. Inilah angan-angan bagi orang yang telah meninggal dan dia menyia-nyiakan kehidupannya di dunia ya. Dan juga dalam ayat tadi, ayat yang pertama adalah ayat surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, ayat selanjutnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un ya. Tatkala mereka telah diwafatkan, mereka pengen balik, ya Allah balikkan aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, biar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Maka kata Allah
kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ya. Sekali-kali tidak, itu cuman omongan nggak ada manfaatnya, ya. Ma yang ya. Perkataan yang nggak bermanfaat permintaan tersebut, ya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun, dan di hadapan mereka ada dinding yang membatasi mereka, ya. Maksudnya alam barzakh, mereka nggak mungkin lagi kembali ke dunia sampai hari kiamat, ya. Jadi itu yang pertama, marilah kita ingat-ingat, kita tidak tahu besok masih ketemu Ramadan atau tidak. Yang kedua adalah al-ibratu bil khawatim, ya. Yang jadi patokan suatu amal itu adalah akhirnya, ya. Suatu amal dinilai baik atau buruknya berdasarkan hasil akhirnya, ya. Dan ini persis seperti kalau kita kiaskan kayak pertandingan, ya. Pertandingan, ya, mau di awal orangnya hebat-hebat, ya, maka hasil akhirnya akan menentukan mereka menang atau kalah, ya. Dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, al-a'malu bil khawatim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung di akhirnya, ya. Dan para ulama sebagian mereka mengatakan al-ibratu bijamilin nihayati la bi'atharatil bidayat. Yang jadi patokan itu adalah akhir yang baik, ya, bukan awal yang kurang baik, ya. Jadi mungkin sebagian kita, ya, ada yang memulai bulan Ramadan ini dengan kurang serius mungkin, ya. Nah, sekarang mumpung sisa setengahnya lagi insya Allah, maka mari kita seriusin, ya. Karena yang jadi patokan akhir yang baik, meskipun di awalnya ya kurang baik, tetap yang dinilai adalah di akhirnya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, man kamulat nihayatuhu la yasuhu aibuhu binaqsi bidayatihi. Barang siapa yang akhirnya itu sempurna, maka dia tidak tercela dengan kekurangan yang ada di awalnya, ya. Jadi yang jadi patokan akhirnya. Marilah kita manfaatkan setengah terakhir ini, terlebih 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian hal selanjutnya yang bisa menjadikan kita bersemangat setiap hari insya Allah adalah berkeyakinan semoga kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka pada hari itu, ya. Semoga nas'alullaha ta'ala ayyaj'alana min utaqa'i anin nari fi hadhil ayyam. Amin amin. Kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada hari-hari ini. Amin amin. Doanya orang puasa mustajab insyaallah, ya. Jadi ketika kita berkeyakinan, siapa tahu sekarang giliranku, gitu kan? Kan kita nggak tahu, ya. Kita banyak melakukan dosa, ya. Apa yakin kita sejak balik sampai sekarang dosanya sudah diampuni? Yakin? Husnuzon paling, ya. Insya Allah sudah diampuni, husnuzon. Tapi yakin, wallahu alam, ya. Nah, makanya ketika kita setiap melalui satu hari di bulan Ramadan, ya, maka kita husnuzon kepada barangkali ini ada giliranku dibebaskan dari api neraka, ya. Itu kabar yang sangat gembira sekali, ya, kalau sampai kita dikasih tahu seperti itu, ya. Jadi marilah kita selalu merasa seperti itu setiap hari, ya. Jangan-jangan hari ini giliranku dibebaskan dari api neraka, ya. Sehingga saat itu kita bersungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi utaqa'i fi kulli yaumin wa lailatin. Sesungguhnya Allah itu setiap hari, ya, punya orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya. Likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap orang yang pas hari itu gilirannya dia dibebaskan dari api neraka, dia punya doa yang mustajab, ya. Siapa tahu sekarang gilirannya fulan. Ada mungkin di antara kita atau kita semua di sini yang di masjid, ya. Amin amin, ya. Siapa tahu sekarang giliran kita dibebaskan dari api neraka, dan itu kita punya doa yang mustajab. Jadi setiap hari kita selalu bersemangat, ya. Siapa tahu hari ini adalah giliranku dibebaskan dari api neraka, ya. Kemudian selanjutnya di antara tips yang lain adalah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar, ya. Jadi sebagaimana
tadi kita jelaskan ya, namanya 10 hari terakhir itu adalah ada suatu malam yang di situ ada malam Lailatul Qadar ya. Terlebih di malam ganjilnya. Tapi tidak menutup kemungkinan apa? Bisa terjadi di malam genapnya. Ya. Tatkala kita punya keyakinan seperti ini, maka ini bisa menjadi lebih semangat kita ya. Oh, siapa tahu malam ini Lailatul Qadar, ayo semangat ya. Dan sebagai tambahan faedah para jemaah sekalian, 10 malam terakhir ini itu juga siangnya juga utama ya. Jadi bukan cuman malamnya doang ya. Jadi siangnya ini juga apa? Memiliki keutamaan juga gitu. Meskipun namanya Lailatul Qadar ya di malam ya. Tapi siangnya itu juga apa? Utama. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Selain kita juga semangat ibadah di malam hari ya, pas siang hari pun kita juga usahakan juga semangat gitu ya. Jadi jangan sampai hanya cuman malamnya tok gitu. Terus siang udah kayak gak ada bedanya puasa atau enggak ya, jangan ya. Jadi tetap siang dan malam ya. Dan terlebih lagi apa? Pas malam harinya itu siapa tahu terjadi malam Lailatul Qadar ya. Dan malam Lailatul Qadar ini sebagaimana kita telah ketahui lebih baik dari 1000 bulan ya, 83 tahun kurang lebih seperti itu ya, kita nggak ada yang tahu umur kita apakah sampai itu ya. Jadi maksudnya 83 tahun itu adalah kalau kita melakukan suatu amal di malam tersebut ya, sholat, ngaji, berdoa ya, itu suatu amalan tersebut lebih utama dibandingkan kita melakukannya selama 83 tahun ya. Coba bayangkan, kita melakukan satu amalan di malam tersebut lebih utama daripada kita melakukannya terus-menerus selama 83 tahun. Ya, yang enggak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat besar sekali, ya. Dan di sini ada sebuah faedah yang cukup bagus para jamaah sekalian. Kalau kita mungkin ada yang bertanya, ya, ibadah yang disunahkan ketika Lailatul Qadar itu apa? Yang sangat dianjurkan pas Lailatul Qadar itu apa? Biar kita bisa prioritas. Kira-kira apa? Ibadah apa? Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kata para ulama, ini juga yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, salah seorang ulama dari Saudi Arabia, ibadah yang sangat dianjurkan pas malam Lailatul Qadar adalah apa? Qiyamul lail ya. Jadi maksudnya apa? Jangan sampai kita malah prioritas ke ibadah lain ya. Ibadah lain bagus ya, tapi fokus ke hadis ya. Hadisnya bilang man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan qiyamul lail ya, berarti hendaknya kita prioritaskan pada malam-malam ini apa? Qiyamul lail dan kawan-kawannya. Ya, qiyamul lail, baca Quran, berdoa, beristighfar, itu kan satu paket sebenarnya ya. Jadi fokus ke ibadah-ibadah ini. Maksudnya apa? Jangan sampai kita ya ibadah lain bagus gitu loh. Maksudnya apa? Misalnya aku mau berinfak lah mumpung Lailatul Qadar. Aku lebih baik berinfak daripada ikut sholat malam. Ya, ini salah. Ya. Sholat malam lebih prioritas. Karena itu yang hadisnya bunyinya seperti itu. Meskipun infak ibadah yang sangat bagus. Ya. Tapi jangan sampai apa? Kita meninggalkan ibadah yang prioritas. Ya. Jadi itulah ibadah prioritas yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ibadah-ibadah lain juga baik, tapi kita fokuskan ke yang disebutkan di hadis. Ya. Kemudian di antara hal lain yang bisa meningkatkan kita atau tips supaya kita tetap semangat, yaitu adalah dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh. Ya, tadi sudah kita sebutkan di awal belajar kita, Nabi SAW tatkala memasuki 10 hari terakhir beliau apa? Bersungguh-sungguh. Ya, beda dengan hari-hari yang lainnya. Dan juga tadi kita sebutkan Umar bin Khattab, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka memasuki Lailatul Qadar itu mereka lebih bersemangat ya. Disebutkan bahwasanya Qatadah ya, Qatadah ini salah seorang tabi'in ya. Beliau itu biasa menghatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali ya. Ini di waktu selain Ramadan, 7 hari sekali khatam.
Tatkala masuk bulan Ramadan, khatam setiap 3 hari sekali, ya. Pas masuk 10 hari terakhirnya, beliau mengkhatamkan setiap malam 1 kali, ya. Masya Allah, Allahumma barik, ya. Dan jangan sampai di mindset kita, wah itu kan ulama salafus soleh itu ya, beda sama kita sekarang, ya. Kita sekarang ada HP, ada ini, medsos, susah kayaknya. Nah, karena kita mengkiaskan dengan keadaan kita sekarang, ya. Jadi kadang sebagian kita tuh nganggap cerita seperti ini, mosok sih, kayaknya itu cuman buat semangat aja gitu kan. Paling juga jarang terjadi, ya. Jadi kalau kita kiaskan dengan keadaan kita sekarang, ya kita nggak maju-maju, ya. Tapi jangan pernah menganggap cerita-cerita seperti ini sebagai suatu hal yang mustahil, ya. Jadi supaya kita tetap semangat, dan ada, ya. Saya pernah ketemu orang itu ada. Jadi teman saya ketemu orang dan dia bisa menghatamkan 1 hari sekali, ya. Jadi dia duduk di Masjidil Haram di dekat tempat tawaf, itu dia bisa membaca khatam sehari selesai 1 kali, ya. Jadi bukan suatu hal yang mustahil. Yang bedakan apa? Yang bedakan antara kita sama mereka, barokahnya, ya. Barokah waktunya beda. Padahal kalau dilihat waktunya sama 24 jam. Tapi yang bedakan apa? Barokahnya mereka itu lebih banyak, ya, seperti itu. Kemudian di antara tips lain agar kita tetap bersemangat dalam menghadapi akhir bulan Ramadan adalah at-tanazzuf wat tazayyun, ya. Jadi kita membersihkan diri, ya, dan pakai pakaian yang bagus, ya. Wat tatayyub, ya, dan juga pakai parfum, bil ghusl wat tib wal libasil hasan, ya. Jadi kita ketika menghadapi malam-malam ini, meskipun kalau dilihat secara dalil tidak ada dalilnya, ya, tapi diriwayatkan para salafus soleh itu sebagian mereka ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan itu melakukan hal ini, ya. Jadi mereka pakai pakaian yang bagus, mereka mandi, ya, pakai wangi-wangian supaya apa? Ibadah pas malam itu lebih semangat, ya. Kan moodnya beda, ya. Ketika orang itu mandi, pakai pakaian bagus, pakai parfum, itu lebih semangat biasanya, ya. Kalau mungkin di masjid bisa dikasih wangi-wangian atau bukhur misalnya, ya. Jadi supaya ibadahnya semakin semangat, ya. Meskipun di sana ada sebuah riwayat tapi sanadnya dhaif, bahwasanya Nabi SAW itu ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan itu biasa mandi setelah maghrib, ya. Jadi supaya nanti setelah itu beliau menghidupkan malamnya, ya. Dan diriwayatkan bahwasanya Imam An-Nakhai rahimahullah, beliau biasa mandi di setiap malam bulan Ramadan akhir, ya, akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani, muridnya Imam Thabit Al-Bunani, Anas bin Malik, ya. Dan Hamid At-Tawil, ya, bahwasanya mereka berdua ini memakai pakaian yang sangat bagus dan pakai parfum, dan mereka memberikan wewangian ke masjid-masjid, ya, pada malam-malam yang diperkirakan atau sangat kuat malam tersebut adalah Lailatul Qadar, ya. Jadi meskipun nggak ada hadis yang sahih, tapi ini ada riwayatnya dari sebagian para sahabat dan tabi'in, ya. Kemudian yang terakhir mungkin, ya, jadi tips yang terakhir yang bisa kita sebutkan yaitu adalah berdoa kepada Allah, ya. Ini sangat penting sekali para jemaah sekalian. Jangan sampai kita menyandarkan pada diri kita, ya. Aku bisa, ya. Bisa, ya. Nanti 10 hari terakhir bisa bangun malam, ya. Jangan, ya. Kita tetap melakukan sebab-sebab dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak doa-doa agar kita istiqomah, terutama di Al-Fatihah itu, ya. Ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya, itu kita harus fokus sekali. Karena saat kita bilang ihdinas siratal mustaqim, selain kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, kita juga minta agar diistiqomahkan di jalan tersebut, ya. Kemudian juga doa-doa lain seperti Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini termasuk doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW, ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, ya. Kemudian doa-doa misalnya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, ya. Ya Allah, aku minta kepadamu agar dimudahkan melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan yang buruk, ya. Jadi
banyak-banyak kita berdoa dan jangan pernah kita bersandar pada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Mana panitianya tadi? Sudah, Mas. Atau mungkin ada. Pertanyaan atau tidak? Mungkin ada yang mau tanya mungkin atau gimana? Perlu atau tidak? Udah cukup aja ya. Ya udah ditutup aja ya. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah ya, terlebih kita lagi sedang puasa ya, dan orang yang berpuasa itu doanya mustajab ya. Jadi doa mustajab itu bukan cuman sebelum iftar ya, tapi saat kita puasa itu sendiri itu merupakan waktu yang mustajab, dan saat iftar yaitu setelah kita takjil itu juga termasuk waktu mustajab. Kita memohon kepada Allah agar kita dapat lulus dari Ramadan ini dengan predikat yang sangat memuaskan, dan semoga Allah menerima seluruh amalan kita, dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.